ngelihat ada sosok berdiri di atas pagar itu, mirip si Rian, tapi pakai baju zaman dulu. Baju kerajaan. Baju kerajaan, mukanya sama. Lo ada dua, Yan, apaan? Itu siapa, Yan? Apa sih? Itu di depan. Gua ngeliat apa-apa. Itu di depan. Ternyata orang yang datang ke sana adalah orang dari luar Pulau Jawa semua. Yang dari Jawa nggak ada. Kebanyakan yang menyelesaikan misi itu adalah orang luar Jawa semua. Aku ngelihat ada laki-laki. Ini kalau yang, maaf ya, kalau yang sudah ke Ratu Boko, kalau sudah ada yang ke Ratu Boko di luar tuh ada kayak jurang. Aku sama Rian nggak tahu kalau kalau perbatasan jurang itu ada pagar. Pagar buat bawahnya kayak ada kayak jalan sempit sebadan. Itu mungkin dulunya buat air atau buat jalan ngecek keamanan, aku juga nggak ngerti ya. Ngelihat ada sosok berdiri di atas pagar itu, mirip si Rian, tapi pakai baju zaman dulu. Baju kerajaan. Baju kerajaan, mukanya sama tapi berkumis, badannya lebih kokoh, lebih tinggi, tapi mukanya sama. Aku sempat begini. Bandingin gitu. Yan, lo ada dua, Yan, apaan? Itu siapa, Yan? Apa sih? Itu di depan. Gua ngeliat apa-apa. Itu di depan. Flashback lah lagi. Oh, ternyata ini yang menyebabkan si Dayang ini nangis. Aku penasaran. Siapa sih nama ini perempuan? Ya. Megang Batu. Megang batunya di gerbangnya itu. Plak! Tiba-tiba yang tadinya Dayang-Dayang itu lewat. Setiap orang yang lewat, kan kalau orang zaman dulu, kalau Jawa begini ya, selalu begitu ya. Aku tuh ngedengar suara kayak dipanggil dia, Sekar, dia selalu begini. Ada lagi nih, prajurit, Sekar. Jadi aku namain dia Sekar, karena memang orang yang nyebut dia Sekar, dia selalu begini, Sekar. Dan ada di depan gerbang itu. Masuk lagi. Sekarnya. Nangis lagi. Ditanya, nama kamu siapa? Sekar. Tak kira itu hanya halusinasiku aja. Ya, maaf. Ya. Ternyata yang namanya gerbang candi atau gerbang keraton kan ada sela-selanya nih. Iya. Di sela-sela gerbangnya itu ada yang bekas masang dupa. Padahal tertulis dilarang memasang dupa. Kecuali kalau memang petugas ya. Ada sisa selipan dupa di situ. Itu artinya memang di situ ada sesuatu yang something yang menunggu. Setelah itu udah nih. Gue bingung. Ini kenapa nih yang kembarannya si Rian ini gak bisa masuk ke Keraton Ratu Boko. Padahal jaraknya dekat loh. Kayak dari sini, kayak dari aku 5 meter dekat padahal ya. 5 meter dekat. Yang miripnya Rian ini, yang si prajurit ini, dia selalu cangak-cangak begini nih. Kayak nyariin gitu loh. Si Sekarnya juga sama, juga lirik-lirik begini. Padahal mereka udah hadap-hadapan. Cuman kepisah tembok. Bukan kepisah tembok. Nggak ada sekat sedikit pun. Jadi kayak ada suatu hal yang menghalangi gitu loh. Si panglimanya begini terus. Kayak orang nyari gitu. Si Sekarnya juga sama begini. Namanya cewek dulu. Dia pelan gitu loh. Ini ada apa kok? Mereka saling nyari gak ketemu. Ya itu hasil flashbacknya. Dia pergi perang.
tapi kabur dari peperangan. Entah dapat kutukan dari raja atau apa, kamu nggak akan bisa kembali ke sini lagi dalam wujud apapun. Itu akhirnya terjadi. Dia ketahan di situ, nggak bisa Tahan di masuk situ. lagi. Walaupun mereka udah saling hadap-hadapan, nggak bisa ketemu di situ. Sekar masuk lagi ke badanku nih, Udah 3 kali nih berarti ya. 3 kali. Dan itu direkam sama si Rian. Rekamannya ada sama Rian. Rian sempat nanya, kamu kenapa cinta gitu? Sama siapa? Sudah lama nggak ketemu. Akhirnya kamu kembali. Ini bener air mata tiba-tiba bleber sebanyak mungkin. Si Rian bingung. Bang. Tapi tetap ini tangan Nahan gitu. nahan. Sebab kalau nggak ditahan, namanya orang udah lama nggak ketemu pengen meluk gitu loh. Lagi nih. Hati ini ngomong tapi air mata sama mulut berbicara lain. Hati bilang jangan. Kalau udah kebuka begini, padahal udah tangan udah begini nih, tapi langsung begini lagi. Rindu. Sudah lama gak ketemu. Akhirnya kamu kembali. Disitulah terjawab. Kenapa mereka saling mencari. Ternyata saat si Panglima ini berangkat perang, ketemu Sekar dan berjanji, kalau saya kembali kita ketemu di sini lagi ya. Oh, di tempat Sekar nungguin itu. Ya. Oh sedih gue. Cinta sejati loh. Tapi ya itu terhalang. Jadi ada satu kejadian juga sebelum aku ke situ di hari yang sama ya. Kita balik sedikit. Pas di Keputren, ya itu aku mau dikasih pusaka berupa selendang dan kendi. Itu yang ngomong siapa tuh? Perempuan. Ada suara gaib. Nggak ada wujud tapi. Nggak ada. Kamu kalau mau ambil gitu. Selendang sama Kendi. kendi. Tapi pakai syarat. Pakai syarat. Dan nggak boleh. Aku juga pas waktu pertama kali ke sana, tiba-tiba tuh bumi rasanya bergetar gitu loh. Pas aku pegang salah satu batu, serot, bangun lagi, ambruk semua. Ternyata itu hancurnya karena gempa. Di Ratu Boko itu ya. Kita kembali lagi ke Mbak Sekar ya. Akhirnya setelah masuk, keluar, Rian bilang gini nih, udah ya Sekar ya, kasihan mas runannya gitu. Keluar, seret. Si Rian muka-muka berserinya udah selesai gitu. Oh ternyata ini tuh yang menyebabkan mukanya Rian berseri. Ternyata ada kembarannya, mungkin reinkarnasinya kali ya. Mungkin reinkarnasinya. Dan itu mirip banget. Cuma beda, Rian kan tingginya sekitar 165-168an ya. Dia ini hampir 180-an. Oh lebih tinggi ya. Panglimanya. Lebih gagah dan Lebih ada kekar gelang-gelangnya gitu. Kayak yang di gambar itu. Iya. Dan berkumis. Pakai ini kayak iketan begitu. Dadanya bidang. Tapi hitamnya sama. Mukanya sama. Saat si Sekar keluar, ini air mata masih beleber karena sedih banget gitu loh. Anggap ini gerbangnya nih. Aku berdiri di sini, si Sekarnya di sini. Sekar masih ngeliatin Rian begini. Padahal yang aslinya ada di sebelah sana kan. Dan dia nggak bisa ngelihat. Nggak bisa. Jadi karena udah mukanya mirip, dia selalu ngeliatin begini terus. Aku bilang, Yan, Sekar ngeliatin kau terus tuh. Iya, kasihan ya. Udah bang, yuk pulang, udah panas. Pas mau pulang, Sekarnya sedih. Masa ngeraut muka sedih tapi nggak masuk ya. Iya. Aku udah bilang udah nggak usah masuk lagi gitu. Gue udah capek. Tapi mukanya sedih langsung begini. Dan dia bilang, kembali lagi ya gitu. Kembali lagi. Akhirnya 3 kali kita ke Ratu Boko. Sebelum aku pulang kita ke Ratu Boko lagi. Sekali lagi. Tapi mukanya Rian ya Udah biasa. datar. Dan saat sampai di gerbang yang sama, sekarang langsung begini. Mukanya sumringah. Langsung begitu. Di hari pertama hari kedua, kita tuh nggak pernah tahu kalau itu tuh ada di perbatasan Ratu Boko tuh bawahnya kayak ada apa sih?
ada buat perlintasan prajurit. Nggak pernah. Aduh, nggak. Gue nggak mau masuk, bukan. Minggir, bukan jalur kalian. Di hari ketiga itu kita baru tahu. Aku sama Rian penasaran nih. Ini kok bisa sih panglimanya itu Talangak Celinguk padahal itu jurang. Rian kan nanya, "Bang, itu kan jurang, kok bisa sih si yang mirip gua berdiri di situ?" Penasaran dong kita berdua. Jreng terjawab ternyata. Jadi memang itu entah itu saluran air, maaf ya kalau salah. Entah itu saluran air, tapi ada 2 jalan, apa sih lebarnya untuk kayak 2 badan gitu loh. Oke. Jadi kayak apa? Kayak parit gitu. Kayak parit, tapi tahu kan kalau kastil dikelilingin. Iya, sekelilingnya. Nah, itu gitu. buat orang berjaga-jaga gitu, buat ngecek. Si kembaran itu berdiri di atas temboknya itu. Terjawablah akhirnya. Tuh Yan, kenapa dia berdiri di situ? Karena ada tembok itu. Dan bener di ujung tembok ada buat naik ke atas. Ini maaf kalau salah. Di hari ketiga, saat aku udah mau pulang. Hari ketiga, selesai nih ya. Si Sekar nggak masuk, tapi mukanya sumringah gitu. Karena dia bilang di hari kedua, kembali lagi ya. Kita kembali lagi. Jadi sebelum aku pulang, aku mau pamitan gitu loh. Iya. Pamitan ke Ratu Boko. Si Sekar sumringah. Yaudah. Dan bilang, jangan lupa kesini lagi ya, kembali lagi. Kesian deh kalau ngeliat. Jadi dia tangannya begini, ngeliatin gitu. Dan yang reinkarnasinya Rian tetap celangak celinguk gitu. Set, kita turun. Itu jam berapa ya lupa. Udahlah, intinya kita turun. Gue penasaran nih, ini yang gue alami real atau halu. Pas turun, Rian turun duluan nih. Kalau yang sudah ke Ratu Boko, di bawah kan ada pohon beringin besar. Ada di sekitar beringin ada bangku buat duduk. Dan kalau kita lagi beruntung, kita dikasih jagung, bisa ngasih makan merpati. Situ ya. Rian udah turun duluan nih. Aku ditinggal. Aku masih meneliti gitu loh. Ini hoax atau halu atau apa gitu. Rian udah di luar. Aku masih di areanya. Ngeliat salah satu perempuan pakai jilbab dengan baju kemeja warna hijau, celana lepis, detail banget gue ya. Megang buku sama pulpen. Dalam hati, hey, she is guard. Pasti dia guard. Lagi di pos tunggu kan. Aku tanya, "Mbak, boleh tanya-tanya nggak tentang sejarah Ratu Boko?" Tadi pas aku ke atas, itu pas seban Mbak ya? Iya, tempat terima tamu kan. Kok aku ngeliat kayak orang nari-nari ya Mbak ya? Itu hari ketiga loh pas mau pulang. Hari ada mata. Pas hari kedua, satu kedua, padahal nggak ada rasa penasaran apa-apa. Yeah. Pas yang ketiga itu, aku nanya ke cewek itu, "Ya Mas, saya guard. Itu di Paseban tempat terima tamu ya? Kok aku lihat ada nari-nari." "Bukan Mas, kalau yang nari-nari bukan di situ, tapi dia Paseban sebelah situ." "Tapi aku ngeliat juga di situ ada yang nari." "Ah Mas, ngeliat dari mana?" "Aku ngeliat," tak gituin. "Bener gak sih Mbak?" "Enggak Mas, yang di sana yang buat nari, yang di sini cuma buat nerima tamu kehormatan, tapi tamu kehormatannya juga ada penarinya." "Mbak tahu sejarahnya gak sih?" "Saya orang baru Mas. Saya hanya literasi, membaca." Langsung, "Oh terima kasih Mbak." Turun gue. Karena gak puas dong. Rian udah duduk di bawah pohon beringin sambil main handphone. Di pohon beringin itu ada 2 orang perempuan petugas dan 1 orang bapak-bapak lagi ngasih makan burung merpati. Padahal itu udah mau, kan jam 3 tutup nih ya. Iya. Azan asar nih. Entah kenapa biasa mau sholat, pengen duduk dulu di bawah pohon beringin itu. Si Rian masih sibuk nih main handphone. Mataku selalu tertuju ke bapak-bapak yang lagi ngasih makan itu. Merpati. Nggak tahu. Tertuju aja gini ngeliatin begini terus nih. Kayak ada future kan.
tanya dia, kamu bakal dapat jawaban. Akhirnya aku tanya, Assalamualaikum Pak, Nyun Pangapura Pak, aku mau nanya tentang sejarahnya Ratu Boko. Ini kok yang tadi aku lihat ada orang nari, terus ada yang begini, ada yang begitu. Mas dari mana? Aku dari Tangerang. Temennya dari mana? Dia dari Aceh tapi bekerja di Jogja. Langsung melotot ke gue begini. Bapaknya nih. Si mbaknya nyeletuk, Mas menemui orang yang tepat. Halo Pak Sigit. Pak Sigit ini boleh dibilang kuncen di sini Mas. Sesepuhnya para guard. Ternyata bener. Kepenasaranku terbukti. Yang Mas lihat apa aja? Kata Pak Sigit. Aku ngeliat ada nari-nari Pak di Paseban. Di Keputaran aku disuruh ngambil selendang. Nggak Mas ambil. Sama Kendi. Gue langsung begitu. Susah Pak. Aku disuruh balik lagi malam Kamis saat bulan purnama. Yang mau ambil silakan. Tak ceritain lah semua. Aku ketemu Mbak Sekar. Tiba-tiba Sirian ada kembarannya. Diliatin. Ternyata orang yang datang ke sana adalah orang dari luar Pulau Jawa semua. Yang dari Jawa nggak ada. Kebanyakan yang menyelesaikan misi itu adalah orang luar Jawa semua. Justru yang Jawanya nggak ada. Yang Jawanya nggak ada. Si bapak itu cerita. Bahkan terakhir kita udah nonton YouTube-nya ya, yang penarinya itu. Dia ini anak didiknya Mama Loren. Ternyata suaminya adalah reinkarnasi dari panglima perang juga di situ. Dan dari luar Jawa juga. Dari luar Jawa, dari Sumatera Utara. Ditunjukin YouTube-nya, ada gambarnya. Nggak mungkin saya sebut di sini ya. Dan sama penari yang aku lihat di Paseban itu sama ininya Sirian. Bajunya sama, gerakannya sama. Sampai di lukisnya pun hampir merinding gue. Diceritain, Mas Runan apanya Rian? Teman kenal di mana? Di Instagram juga di YouTube. Mungkin ini sudah takdir kalian. Sudah takdir Mas Runan untuk menemani Mas Rian kemari memenuhi panggilannya. Kebanyakan Mas, Pak Sigit, matur sembah nuwun Pak ya. Matur sembah nuwun penjelasannya, aku sampai sekarang masih temenan di Instagram. Di WhatsApp. Dijelaskan sama Pak Sigit, kebanyakan orang yang kesini adalah orang yang menyelesaikan misi-misinya yang belum terselesaikan. Mas Runan adalah perantaranya. Objeknya Mas Rian. Ditunjukin di YouTube-nya. Ini ada muridnya Mama Loren, aku nggak mau nyebut. Ternyata suaminya zaman dulu adalah panglima juga. Si perempuannya ini yang muridnya Mama Loren ini punya hutang budi. Intinya aku lupa deh. Suaminya ini terbunuh gitu loh. Membela perempuannya. Ternyata, aduh gue merinding. Saat menikah, nggak beberapa lama, suami yang sekarang ini nih sakit dan meninggal. Hitungannya balas budi. Silakan kalau nggak percaya tanya sama Pak Sigit yang sudah ke Keraton Ratu Boko ya. Nah setelah kejadian itu pulang, penuhlah kos-kosannya Rian dengan berbagai giveaway. Giveaway dari situ? Apa dari yang lokal sekitar gitu? Dari lokal sekitarnya, Miss Universe, Ferguson, ada orang Belanda, ya termasuk yang terkunci di situ, anak kecil yang nunggu di depan pohon mangga, yang nunggu di goa, yang dari Prambanan, yang dari Ratu Boko, terkunci semuanya. Dan sekarang dia pindah. Sirian ya? Pindah kos-kosan. Nggak betah. Jadi tuh Mas, pengalamanku waktu di Ratu Boko. Intinya sih kayak menyelesaikan misi reinkarnasi. Terima kasih Bang Ai punya Instagram. Ada @heningraga.
Gila, namanya udah Hening Raga, bro. Serem banget. Gue salah orang malam ini nih. Makanya lu dari tadi tuh yang dampingin lu banyak. Hening Raga namanya. Oke, silakan dikepoin Hening Raga. Dia juga punya pengalaman spiritual yang banyak. Insya Allah juga bakal jadi narasumber ya. Mungkin next, insya Allah. Kalau kalian suka dengan cerita saya pada malam hari ini, silakan di komen, like, subscribe, dan share. Jangan lupa silakan jangan di skip iklannya. Dan kalau mau dapat info lebih lanjut, jangan cuma di subscribe tapi loncengnya juga diaktifkan notifikasinya ya. Terima kasih. Aku Runan Handoyo. Baby Brenda. Hai. Hening Raga. Hening Raga. Chemistry. Everyone has a story. Terima kasih Bang Ai. Thank you.